Oke, kita jumpa lagi dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita akan membahas aplikasi dari graph yang selama ini kita sudah pelajari, ya. Oke, sebagai pendahuluan, kita lihat secara umumnya ya. Jadi graph itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Objek-objek diskrit yang kemarin kita sudah lihat kalau di graph itu ada simpulnya, sisinya, ya seperti itu. Nah, gambar yang tampil di sini itu adalah sebuah graph yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Jadi titik-titiknya ini itu merepresentasikan kota-kota. Jadi vertex atau simpul atau titiknya itu kota-kota yang ada di Provinsi Jateng, ya. Nah, kemudian sisinya, ya, sisi-sisi ini itu merepresentasikan jaringan jalan rayanya, ya. Jadi jalurnya. Jadi sisi ini, ya, sisi yang ini itu menunjukkan, ya, jalur dari Brebes ke Tegal. Paham? Ya, kalau yang ini adalah jalur dari Banjarnegara ke Wonosobo. Begitu seterusnya. Ya, jadi titik merepresentasikan kota, sisi merepresentasikan jalur atau jalannya, ya. Oke. Beberapa aplikasi dari graph, yang pertama itu lintasan terpendek. Jadi kalau kita mau menghitung lintasan terpendek atau shortest path, ya. Yang kedua, persoalan pedagang keliling, ya, atau TSP, metode TSP, traveling salesperson problem, ya. Kemudian persoalan tukang pos Cina. Kenapa namanya tukang pos Cina? Nanti kita akan lihat, ya. Jadi ini persoalan Chinese postman problem, ya. Kemudian pewarnaan graph, ya, atau graph coloring. Kita lihat yang pertama dulu, lintasan terpendek atau shortest path, ya. Nah, untuk menghitungnya berarti kita menggunakan graph yang berbobot, ada bobotnya, ada nilainya, ya, weighted graph. Jadi setiap sisinya itu karena dianggap sebagai lintasan jalur, ya, maka itu ada bobotnya. Nah, lintasan terpendek atau shortest path itu adalah lintasan yang bobotnya totalnya itu dia yang paling minimum, ya, total bobot yang paling minimum. Nah, kita lihat contohnya. Kita akan menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah. Nah, itu semua aplikasi dari lintasan terpendek, ya. Jadi kalau kita pakai aplikasi-aplikasi Grab, Gojek, ya, Maxim, nah itu dia menggunakan lintasan terpendek ini, ya. Jarak terpendeknya, waktu tempuh tersingkatnya, ongkos termurah, ya. Nah, yang berikutnya kalau kita mau menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan, ya, antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Ini sesuai dengan bidang ilmu kalian, ya. Jadi kalau kita mau menentukan waktu tersingkat, maka kita gunakan lintasan terpendek. Oke. Kita lihat contoh uraian persoalannya seperti ini, ya. Jadi ini adalah sebuah graph. Ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Ya, vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5, vertex 6 atau simpul 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, ya. Nah, persoalannya apa? Kita lihat. Diberikan graph yang berbobot. Ini tadi bobot-bobotnya. Dari titik 1 ke titik 2 bobotnya 50. Titik 2 ke titik 5 bobotnya 10, itu namanya bobot, ya, graph berbobot, weighted graph. Tentukan lintasan terpendek dari 1 ke setiap simpul lainnya yang ada di G. Jadi dari simpul 1 ke simpul 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi ini berbobot positif. Jadi nilainya semua positif. Oke, kita lihat tadi persoalannya. Kalau dari titik 1 ke titik 2, ya, kalau langsung
Dari titik 1 ke titik 2 berapa bobotnya? Bobotnya 50. Nah, apakah itu lintasan yang terpendek? Coba kita cek, masih adakah lintasan lain dari 1 ke 2, jalur lain untuk menuju kedua, ya. Nah, sekarang kita lihat dari 1 ke 3, boleh. Nih, ketiga dulu. Dari 3 langsung ke 2 tidak ada. Ya, enggak ada dari 3 langsung ke 2, tidak ada. Lihat ini panahnya di sini dia. Nah, berarti dari 3 dia ke 4 dulu ada. Nih. Sudah berapa tuh beratnya? 1 ke 3 itu 10 ya. 1 ke 3 itu bobotnya 10. 3 ke 4 itu bobotnya 15. Ya. 4 ke 2 ya, yang ini 4 ke 2 bobotnya 20. Jadi kalau kita lewat jalur ini 10 tambah 15 25 tambah 20 45. Berarti lebih pendek jaraknya dibanding kalau kita lewat yang langsung kedua tadi nih. Dia 50 bobotnya. Ya. Maka bobot lintasan terpendek dari 1 ke 2 adalah lewat 1 3 4 2. Ya, dengan total bobot cuma 45. Seperti itu, ya. Nah, ini contoh aplikasi dari grab berbobot kalau kita mau menghitung lintasan terpendeknya, ya. Nah, kalau dari 1 ke 3. Kalau 1 ke 3, mana lintasan terpendeknya? Titik 1 ke titik 3. Terpendeknya ini langsung 10. Tidak ada lagi yang lebih pendek. Ya, berarti 1 ke 3 bobotnya 10. Ya, yang ini. 1 ke 4. Karena tadi diminta dari titik 1 ke simpul-simpul lainnya. Kalau 1 ke 4, lihat ya. 1 ke 4, 1. Kalau ke sini 50, ke sini enggak ada ya yang ke bawah sini, ya. Nah, yang ada itu dari misalnya 1 ke 3 10, 3 ke 4 15. Jadi 10 tambah 15 nih. 1 ke 3 terus 3 ke 4. Jadi totalnya 25. Adakah jalur pendek lainnya? Oke. Maka yang terpendek ini 10 tambah 15, 25. Ya. Oke, kita lihat. Ini dia. 1 ke 3 tadi bobotnya 10. Ya, 1 ke 2 ini tadi bobotnya 45, yang 1 ke 3 ke 4 ke 2. 1 ke 4 nih tadi. 1 ke 3 dulu 10 poin. 10 bobotnya, kemudian 3 ke 4 15, 10 tambah 15 25. Kalau 1 ke 5, kalau lewat 2, 1 ke 2 50 tambah 2 ke 5 10 60. Banyak ya. Jadi yang terpendek ternyata yang langsung nih 45. Ya. 1 ke 6. Coba lihat di situ gambarnya baik-baik. 1 ke 6 tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada panah yang menuju ke 6. Yang keluar ke 6 saja. Jadi 1 ke 6 tidak ada lintasan terpendeknya. Tidak ada jalur, belum ada jalur menuju ke titik 6. Seperti itu. Jadi ini 1 ke 6 tidak ada. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Persoalan yang kedua tadi TSP ya. Persoalan pedagang keliling atau traveling salesperson problem. Nah, beberapa contoh aplikasi dari TSP ini yaitu yang pertama, kalau Pak Pos mau mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada sebuah lokasi di berbagai sudut kota. Ya. Jadi, kalau misalnya ini lokasi-lokasinya ya. Nah, ini titik-titik ini. Nah, di sini rumah-rumah yang harus dia lalui. Dia mau ambil surat, ya. Nah, dia harus melalui semua titik-titik itu, ya. Jadi dia harus mengambil ke semua titik-titik itu. Berarti bisa lewat sini, kemudian ke sini, ya, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Ya, banyak jalurnya. Boleh juga kalau misalnya dia mau ke sini dulu, ya, baru ke sini, baru lanjut ke sini, baru lanjut ke sini. Ya, boleh juga, ya. Jadi terserah dia mau lewat jalur yang mana.
Yang jelas semuanya dia lalui, ya, semua dia singgahi. Dan tentunya pasti kita mau ambil tetap jarak yang terpendek. Seperti itu, ya. Oke. Begitu juga contoh yang kedua, aplikasi dari TSP ini lengan robot. Kalau Anda pergi ke pabrik-pabrik itu, ya, jadi yang mengencangkan mur-mur itu pakai robot. Sekarang pakai sistem robot, ya. Jadi tidak lagi menggunakan tenaga manual untuk mengencangkan mur, ya. Jadi kalau ada n buah mur pada sebuah perangkat, pada sebuah alat, ya, dalam satu jalur perakitan, maka lengan robot itu harus menuju ke semua mur-mur tersebut seperti tadi, hampir seperti tadi, ya, kalau kita buat titik-titiknya. Jadi tempat-tempat murnya itu, ya, jadi ini mur 1, mur 2, mur 3, mur 4 misalnya, mur 5, mur 6. Nah, lengan robot itu secara otomatis akan ke sini dulu, misalnya dia kencangkan yang ini dulu, baru dari sini dia pergi ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ya, baru ke sini. Semuanya harus dikencangkan murnya, seperti itu, ya. Contoh yang lain yaitu produksi and komoditi berbeda dalam sebuah siklus, ya. Jadi misal dalam sebuah pabrik, ya, jadi berapa komoditi yang dihasilkan, ya. Jadi misalnya mesin-mesin di dalam pabrik itu, di sini komoditi misalnya kelapa, ya, misalnya kelapa, di sini airnya, ya, kemudian apanya lagi, dagingnya, kemudian batoknya dan sebagainya, ya. Jadi masing-masing dihasilkan. Jadi mulai dari batoknya dulu terlepas, kemudian dagingnya diapakan, airnya diapakan, seterusnya, ya. Oke. Contoh diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota tersebut, ya. Nah, misal dari kota A ke kota B, kota C, kota D. Jarak AB di sini kalau lewat AB 12. Kalau A ke D 10, begitu seterusnya, ya. Tentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asalnya. Jadi dia berangkat dari A misalnya, dia harus singgah ke kota B, C, dan D. Terserah jalur yang mana, tapi nanti kembali lagi ke kota A, ya. Jadi setiap kota itu hanya satu kali disinggahi. Tidak boleh misalnya dari A ke B, ke C, kembali lagi ke B, baru ke D. Tidak boleh. Tidak boleh double, ya. Nah, kalau begitu dia hanya melewati setiap titik, setiap simpul hanya sekali. Berarti sirkuit apa itu kalau masih ada yang ingat? Ya. Jadi itu adalah sirkuit Hamilton, ya. Sirkuit Hamilton itu yaitu yang melewati setiap simpul hanya satu kali. Grab yang melewati setiap simpul hanya satu kali. Kalau yang melewati setiap sisi, ya, setiap sisinya hanya satu kali boleh dilewati, itu namanya grab Euler, ya. Diingat kembali materinya yang lalu. Nah, jadi kita mau menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot paling minimum. Itulah persoalan TSP, ya. Traveling Salesperson Problem. Oke. Banyaknya sirkuit Hamilton di dalam sebuah graph yang lengkap dengan N simpul. Kalau ini simpulnya ada 4, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, ya. Maka banyaknya sirkuit Hamilton yang bisa dibuat itu adalah dengan rumus N kurang 1 faktorial per 2. Ya. N-nya ada 4. Ini ya, dikurang 1, 3. 3 faktorial itu, ingat materi faktorial, ya. 3 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3.
5 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. 10 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10. Ya. Nah, jadi 3 faktorial 1 kali 2 2 kali 3 6. Nih, dibagi 2. Ya, jadi nih N kurang 1 faktorial dibagi 2. Banyaknya simpul dikurang 1. Simpulnya ada 4 dikurang 1 3. 3 faktorial 6. Dibagi 2. 6 bagi 2 itu 3. Berarti akan ada 3 sirkuit Hamilton yang bisa dibuat dari graf yang tadi ini. Ya. Jadi dari graf ini ada 3 sirkuit Hamilton yang bisa terbentuk. Yang mana saja tuh? Yang ini. A ke B ke C ke D. Ya. Yang mana lagi? Bisa A, B, D, C. Ya. Kemudian yang mana lagi? Bisa A, D, B, C, kembali ke A. Jadi harus kembali ya. Jadi A, B, C, D, kembali ke A. A, B, D, C, kembali ke A. A, D, B, C, kembali ke A. Jadi melewati setiap titik hanya 1 kali dan kembali ke titik awalnya. Ya. Nah, dari 3 sirkuit Hamilton yang terbentuk ini, kita boleh menghitung. Ini berapa banyaknya? 12. Ya. Jadi kita mau ambil sirkuit Hamilton yang bobotnya paling minimum. Sirkuit Hamilton dengan bobot paling minimum. Ya. 12 tambah 8 tambah 15 tambah 10. Berapa tuh? Ya, 12 tambah 8, 20 tambah 10, 30 tambah 15. Di sini 45. Nah, coba yang kedua. Berapa bobotnya? 12 tambah 9, 21 tambah 5, 26 tambah 15, 41. Yang ini 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8. Berapa tuh? Ya, 8 tambah 9, 17. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 17, 32. Berarti mana yang terpendek? Yang terpendek adalah yang ini. Paham sampai di sini? Oke, jadi ini lintasannya yang tadi ya. Lintasan pertama tadi A, B, C, D kembali ke A, bobotnya 45, yang kedua 41, yang ketiga 32. Berarti yang terpendek adalah Hamilton yang lintasan Hamilton yang ketiga. Ya. Dari A, C, B, D, A. Itu yang terpendek. Oke, bobotnya 32. Kalau simpulnya titiknya sebanyak N, N-nya itu ya sebanyak 20, maka sesuai dengan rumus tadi ada berapa banyak graf Hamilton, ya lintasan Hamilton yang bisa terbentuk. Berarti N kurang 1 faktorial per 2. 20 kurang 1, 19 faktorial. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 dan seterusnya sampai dikali 19. Ya, baru dibagi 2. Totalnya nanti sebanyak ini. Ya. 6 kali 10 pangkat 16 penyelesaian. Banyak sekali. Ya. Kemudian masing-masing lagi mau dihitung ya bobotnya. Oke. Persoalan selanjutnya masih tentang TSP ya. Jadi ini tadi menentukan sirkuit Hamilton yang bobotnya paling minimum. Misalnya berangkat dari 4 ya. Jadi kembalinya nanti juga harus ke 4 ya. Ya, jadi ini kalau ada 6 titik, nah TSP itu berarti dia harus lewati semua titik itu. Ya. Dan masing-masing hanya 1 kali baru kembali ke titik dia berangkat. Ya, seperti ini. Nah, yang ketiga tadi persoalan tukang pos Cina, Chinese Postman Problem. Ya, kenapa dinamakan Chinese Postman Problem? Karena itu pertama kali teori ini dikemukakan oleh Megan yang berasal dari Cina. Maka dia membuat penelitian sesuai dengan kondisi di daerah asalnya ya. Jadi ini teorinya sudah ada pada sejak tahun 1962. Oke, persoalannya adalah bagaimana seorang tukang pos akan mengantarkan surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia bisa melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Jadi ini kalau tukang pos ini
mau melewati jalur, ya. Supaya jadi di sepanjang wilayah tersebut dia harus lewati supaya apa? Supaya dia tidak bolak-balik lagi. Jadi misalnya sepanjang rumah di sini, ya ada banyak rumah, ini dia harus lewati semua rumah-rumah itu, dia cek, ya. Dia cek kotak posnya, ada enggak surat yang mau dikirim, ya. Kalau sudah dari situ dia ke daerah mana lagi? Ya, ke jalan mana lagi? Misal dia mau ke jalan ini lagi, ya. Jadi di sini ada lagi, dia singgahi lagi wilayah. Jadi setiap wilayah dia sudah perhitungkan bagaimana dia tidak kembali lagi. Misalnya dia sudah lewati, kembali lagi ke rumah yang tadi, ke jalur yang tadi, ya misalnya. Jadi itu dia sudah harus perhitungkan. Nah, kalau begitu persoalan Chinese postman problem ini berbeda dengan persoalan traveling salesman problem tadi, TSP, ya, TSP dengan CPP. Kalau TSP itu setiap titik harus dilewati hanya sekali, kalau CPP setiap sisi jalan itu dia harus lewati hanya satu kali. Berarti dia menggunakan circuit Euler, ya, graph Euler, melewati setiap sisi hanya satu kali, ya. Nah, nanti kita mau menghitung lintasan terpendek dari sirkuit Euler tersebut. Nah, contohnya ini, ya. Bagaimana dia melewati semua sisi? Kalau tadi semua titik saja, tidak peduli ada sisi. Jadi kalau misalnya yang ini, ya, tidak peduli kalau ada sisi yang tidak dilewati. Kalau yang tadi diambil itu kan, yang terpendek itu tadi kan A ke C ke B ke D, kembali ke A. Ini tadi yang terpendek kan? Dia tidak melewati sisi AB dengan CD, tidak masalah. Yang penting semua titik dilewati, itu Hamilton. Ya, tidak peduli kalau ada sisi yang tidak dilewati. Yang penting semua simpul disinggahi, dilewati, dilalui. Itu Hamilton. Sebaliknya kalau Euler. Jadi perbedaannya tadi itu kalau Hamilton semua titik dilewati, tidak peduli kalau ada sisi yang tidak dilalui, ya. Tapi kalau Euler semua sisi harus dilalui. Tidak peduli kalau ada titik yang double dilalui, ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi supaya semua sisinya dilalui, maka jalurnya itu adalah dari A ke B, kemudian B ke C, kemudian C ke D, ya, kemudian dari D ke E, dari E ke F, dari F ke C, ya, C-nya double kembali lagi ke C, enggak masalah, ya, dari C, ya, dari C kembali lagi ke E, enggak masalah, ya. Yang penting semua sisi itu dilewati hanya satu kali. Dari E dia ke B lagi, enggak masalah. Ya. Dari B ke F. Dari F akhirnya kembali tiba di A. Jadi lihat, semua sisi dilalui dan hanya satu kali. Ya. Itu yang disebut sirkuit Euler. Ya. Nah, jika graf yang merepresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Eulernya itu mudah kita temukan. Ya. Kalau grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf itu berarti harus kita lalui lebih dari sekali. Terpaksa tukang posnya harus lalui 2 kali kalau memang tidak ada jalur lainnya. Ya. Nah, jadi Pak Pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali. Paling sedikit sekali, kalau bisa sekali itu ya. Dan jaraknya itu terpendek, ya, nilainya paling minimum. Oke, itu persoalan CPP. Nah, sekarang kita masuk aplikasi selanjutnya mengenai pewarnaan graf, ya. Jadi ini
mewarnai graf. Ada 3 macam pewarnaan. Yang pertama, simpulnya yang kita warnai. Yang kedua, sisinya yang kita warnai. Atau yang ketiga, daerahnya, regionnya yang kita warnai. Jadi 3 pewarnaan. Kalau yang kita lihat di sini, simpulnya yang diwarnai. Ya. Nah, pewarnaan simpul itu memberi warna pada simpul-simpul graf. Sedemikian sehingga 2 simpul yang bertetangga itu punya warna yang berbeda. Jadi tidak boleh sama. Jadi ini warna merah di sini itu tidak boleh bertetangga. Jadi dia supaya tidak bertetangga, di antaranya itu ada warna kuning. Ya. Nah, kuning yang ini tidak bertetangga dia. Nah, tidak boleh ada bertetangga yang ini L tidak bertetangga. Ingat yang mana dinamakan bertetangga itu kalau ada sisi yang menghubungkannya. Nah, kalau ada sisi begini itu baru namanya bertetangga. Tapi kalau ini dia tidak bertetangga. Begitu juga biru ini tidak bertetangga. Ya, merahnya juga tidak bertetangga. Tidak ada sisi yang menghubungkannya. Ya. Jadi ingat kalau pewarnaan simpul tidak boleh ada 2 simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Ya. Beberapa aplikasi pada pewarnaan graf yaitu saat kita mewarnai peta. Coba lihat di peta itu masing-masing wilayah ada warnanya, ya. Jadi peta terdiri atas sejumlah wilayah. Wilayah dapat dinyatakan sebagai kecamatan, kabupaten, provinsi atau negara. Nah, peta diwarnai sedemikian sehingga 2 wilayah yang bertetangga itu punya warna berbeda. Nah, seperti ini. Nah, ini pewarnaan wilayah. Wilayahnya Algeria, Libya, ya, Sudan. Ini tidak sama dia. Yang bertetangga itu tidak dikasih sama supaya kita bisa dengan mudah melihat batas-batas wilayah dan bagaimana bentuk wilayahnya. Ya. Nah, ini pewarnaan wilayah, region. Nah, nyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antar 2 wilayah yang bertetangga itu sebagai sisi. Ini langkah-langkahnya ya. Wilayahnya itu simpul, batas antar wilayah bertetangga itu sisi. Kemudian kita warnai wilayah pada peta, berarti kita mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Ya. Setiap wilayah yang bertetangga harus mempunyai warna berbeda. Ya, jadi kalau ada wilayah bertetangga harus beda warnanya. Warna setiap simpul juga harus berbeda. Jadi contohnya ini ya. Yang bagian A itu petanya. Kemudian setiap wilayah itu kita kasihkan simpul-simpul dulu. Ya. Makanya di sini di gambar B ini wilayah 1 kita buatkan 1 titik simpul. Wilayah 2 kita kasih buatkan 1 titik simpul. Jadi kalau mau mewarnai wilayah itu diawali dari pewarnaan simpul. Ya. Nah, jadi simpul 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian kita hapus ini yang di luar, yang gambar wilayah ini, kita cuma ambil yang simpul-simpul ini. Nah, ditarik keluar, jadilah graf yang kecil. Ya, ini wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 8. Nah, mulailah kita memberikan warna-warna yang berbeda. Kalau simpul 1 kita kasih warna merah, simpul 1 kita berikan warna merah, maka simpul 2 dan 4 tidak boleh warna merah. Ya. Jadi simpul 2 dan 4 dan 8 tidak boleh warna merah. Harus warna lain. 2, 4, dan 8 harus warna lain. Kenapa? Karena bertetangga dengan 1. Berarti yang mana lagi yang kita mau warnai? Nah, sekarang kita yang kedua karena tidak boleh warna merah. Kita misalnya ambil di sini warna kuning. Nah, kita kasih warna kuning. Ya. Maka 4, 5, dan 3 tidak boleh lagi warna kuning. Harus warna lain. Ya. Karena dia bertetangga. Ya. Kalau 3 kita pakai warna lain berarti kita bisa pakai warna di situ bilang warna jingga. Karena terbatas warnanya ini kita ambil yang jingganya yang ini saja ya. Anggaplah ini jingga. Nah. Kemudian kalau di sini jingga, maka 5 dan 6 tidak boleh lagi jingga. Ya.
Nah, kita yang keempat. Yang keempat itu tidak boleh merah dan tidak boleh kuning, harus warna lain. Misal di sini kita ambil warna biru. Nih. Yang kelima, dia bertetangga dengan 2, 3, 4, 6, dan 7. Maka dia tidak boleh berwarna jingga, berwarna kuning, dan berwarna biru. Tidak boleh. Ya, dia harus ambil warna lain. Di sini dia ambil warna ungu. 6 dan 7 tidak boleh berwarna ungu karena sudah ini 5. Nah, kita lihat 6. 6 tidak boleh warna ungu, tidak boleh warna jingga. Kita ambil warna lain. Misal di sini warna putih. Ya, nah, walaupun putihnya tidak kentara. Selanjutnya yang 7 itu tidak boleh berwarna putih, tidak boleh warna ungu, tidak boleh warna biru, harus warna lain. Misal di sini kita ambil warna hitam. Kemudian yang nomor 8 itu bertetangga dengan 1, 4, dan 7. Berarti kita ambil warna selain merah, biru, dan hitam. Ya, kita ambil warna misalnya di sini warna hijau. Seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini kita mewarnai setiap simpulnya. Tapi kalau kita ambil warna seperti ini terlalu banyak warna yang digunakan. Ya. Nah, berapa banyak warna nih? Satu, semuanya berbeda warnanya. 1, 2, 3, 8 warna. Nah, itu tidak efisien, terlalu banyak pewarnaan. Maka kita mau sederhanakan. Ya. Bagaimana caranya menyederhanakannya? Oke, kita ganti lagi ya. Kita ganti warnanya karena ini ada 8 warna yang berbeda. Nah, caranya seperti ini. Misal yang satu kita berikan tadi warna merah. Satu kita berikan warna merah. Yang tidak boleh warna merah itu 2, 4, dan 8 karena dia tetangga. Maka yang lainnya 3, 5, 6, dan 7 boleh kita kasih warna merah. Misal 3 kita kasih warna merah juga karena kan tidak tetangga dengan 1. Ah, kalau 3 kita kasih warna merah, 5 tidak bisa dengan 6. Ya, berarti yang mana lagi yang bisa warna merah? Yang 7. Nah. Tidak boleh lagi ada warna lain, warna merah. Cuma 3 simpul ini. Oke, selesai. Ya. Nah, selanjutnya kita ke titik yang kedua. Kita kasih warna lain. Tidak boleh merah. Kita ambil warna kuning. Nah, kalau simpul kedua itu warna kuning, maka 1, 3, 4, dan 5 tidak bisa warna kuning. Kenapa? Karena dia bertetangga dengan 2. Berarti yang mana yang bisa warna kuning? Bisa 6 dan 8. Jadi kita kasih warna kuning di sini, tidak masalah. Di sini juga warna kuning, tidak masalah. Tidak bertetangga. Ya. Oke, selesai. 1, 2, 3, 6, 7, 8 sudah. Tinggal 4 dan 5. Yang keempat, kita tidak boleh lagi pakai warna merah dan kuning karena tetangga. Maka kita pakai warna lain. Misal di sini warna biru. Nah, 5 ini bertetangga dengan 2, 3, dan 4, dan 6, dan 7. Berarti dia tidak boleh pakai warna merah, kuning, biru. Kita ambil warna lain. Misalnya di sini dia ambil warna ungu. Nah, maka ternyata berapa warna saja nih yang kita gunakan? Cuma 4 warna, merah, kuning, biru, dan ungu. Berarti lebih efisien dalam pewarnaan. Ya, jadi dalam pewarnaan itu harus seperti ini. Dan 4 warna saja sudah cukup untuk mewakili 8. Jadi nanti wilayah ini, wilayah 1 itu nanti kita berikan warna merah. Wilayah 1 ini kita berikan warna merah. Jadi semuanya dia wilayahnya itu berwarna merah. Jadi ini semua warna merah. Nah, yang mana lagi yang warna merah? 3. Nah, jadi ini nanti 3 juga berwarna merah. Mana lagi berwarna merah? 7. Berarti ini di peta ini yang 7 ini nanti kita kasih warna merah semua. Berikutnya 2 itu warna kuning. Nih, 2 kita kasih warna kuning. Mana lagi? 6 dan 8. Ini warna kuning. Ya, 8 juga warna kuning. Selanjutnya 4 warna biru. Nah, ini wilayah 4 berwarna biru. 5 warna ungu. Nah, jadi kelihatan nih petanya, enggak ada. Jadi kelihatan batas-batas wilayahnya dan tidak ada warna yang sama yang bertetangga. Ya, sebuah pewarnaan dari grep G
adalah sebuah pemetaan warna-warna ke simpul-simpul dari G. Ya, sedemikian sehingga setiap simpul punya warna-warna yang berbeda yang tadi kita lihat. Ya, jadi dari simpulnya dulu, waktu kita tahu nih warna-warna simpulnya, tinggal diwarnai wilayahnya. Selanjutnya kita lihat bilangan kromatik. Yang mana itu yang disebut bilangan kromatik dari sebuah graf? Ya, itu adalah jumlah warna minimum yang kita perlukan untuk mewarnai graf G. Ya, jadi dia lambangnya seperti ini. Ya, itu huruf Yunani Chi. Beberapa bilangan kromatik dari sebuah graf lengkap. Yang disebut graf lengkap itu semua simpulnya memiliki sisi ke simpul-simpul lainnya. Ya, itu sudah kita pernah bahas. Ya. Jadi bilangan kromatik atau Chi dari Kn itu adalah sebanyak N. Ya. Jadi bilangan kromatik itu jumlah minimum warna yang kita butuhkan untuk mewarnai peta seperti tadi. Jumlah minimumnya warna yang kita butuhkan hanya 4. Pada awalnya kita 8. Ya, ternyata cuma 4. Nah, simbolnya itu simbol kromatiknya seperti ini. X-nya, Q-nya, baru nama grafnya. Nah, suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatis K, ya, dilambangkan seperti ini. Ya, jadi ini kolor 1, kolor 2, kolor 3. Jadi merah, hijau, dan biru. Ini pewarnaan. Ya, pada map itu biasa ada tulisannya legendanya ya. Keterangannya. Nah, pada graf ini bilangan kromatiknya banyaknya warna yang dia gunakan ada 3, yaitu merah, hijau, dan biru. Maka ini kromatik G itu 3. Graf kosong yang tidak ada sisi-sisi yang menghubungkannya, ya, bilangan kromatiknya itu 1, cukup 1 warna saja semuanya karena tidak ada yang bertetangga. Ya, 1 warna saja yang kita gunakan. Misalnya kita pakai warna biru saja semuanya nih, ya, karena tidak ada yang bertetangga sama sekali. Warnanya sama semua enggak masalah karena mereka enggak bertetangga. Itu graf 0. Itu kita sudah bahas yang lalu ya. Graf 0 itu graf yang tidak memiliki sisi. Nah, ini kalau graf lengkap. Semua simpul saling terhubung, ada sisi yang menghubungkannya semua. Maka kalau misalnya ada berapa nih? 2, 4, 6, 1, 2, 3, 7 ya. Dengan N-nya sama dengan 7, simpulnya ada 7, maka kita memerlukan sebanyak 7 warna untuk memisah-misahkan antara wilayah-wilayah dari yang ada di graf tersebut. Nah, yang berikut graf bipartit ya. Bilangan kromatiknya itu pasti ada 2. Yang mana itu bipartit? Yaitu yang bisa dipisah menjadi 2 bagian. Yang lalu juga sudah pernah dibahas nih. V1 dan V2. Jadi bisa dihubungkan seperti ini. Ya, jadi yang V1 semua warna merah, V2 semua warna biru misalnya. Jadi bilangan kromatik yang dibutuhkan, banyak warna yang dibutuhkan cuma 2. Nah, selanjutnya kita lihat algoritma Wells-Powell ini untuk pewarnaan ya. Nah, jadi dengan algoritma Wells-Powell itu adalah cara efisien untuk mewarnai sebuah graf. Nah, algoritmanya itu seperti apa? Pertama, urutkan dulu semua simpul berdasarkan derajatnya. Dari yang derajatnya besar ke derajatnya kecil. Jangan dilupa yang mana itu derajat, Bu. Derajat itu adalah yang banyaknya sisi yang terhubung dengan simpul tersebut. Ada berapa banyak jari-jarinya, ya. Jadi kita urutkan dulu dari yang paling besar derajatnya ke yang paling kecil. Ini derajat ini ya maksudnya. Nah, setelah itu gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yang derajatnya tertinggi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya gunakan untuk simpul-simpul lain dalam urutan yang berurut. Yang jelas tidak bertetangga dengan simpul yang pertama. Ya. Yang ketiga, mulai lagi dengan simpul derajat tertinggi berikutnya. Nah, dalam daftar yang terurut, misalnya pertama simpul tertingginya 8, mulai dari situ. Kemudian cari simpul lain yang tidak tetangga, warnanya juga yang sama. Yang berikut pindah lagi ke yang derajat 7, warnai. Berikut pindah lagi derajat 6, begitu seterusnya. Ya. Nah, sampai semua simpul telah diwarnai.
Oke, kita lihat contohnya ini. Ya. A, berapa derajatnya? A, 2. B, 3. C, 1, 2, 3, 4. Kenapa mulai dari yang terbanyak derajatnya? Karena itu berarti tetangganya paling banyak. G, 2. F, 3. E, 1, 2, 3, 4, 5. H, 2. D, 3. Nah, maka mana yang paling banyak derajatnya? Mulai dari E. Jadi nanti warnanya kita mulai dari E. Ya, yang paling besar derajatnya. Setelah dari E kita cari yang tidak bertetangga dengan dia. Setelah habis semua yang tidak bertetangga dengan dia, barulah kita pergi ke yang kedua. Jadi misalnya ya, misal ini kita kasih warna merah di E. Nah, kita kasih warna merah di E. Lihat simpul yang tidak bertetangga dengan E. D, H, B, C, F semua tetangga. Yang tidak adalah A dan G. Nah, kita kasih sama. Bu, tapi A dan G simpulnya derajatnya cuma 2. Nggak masalah. Yang tadi, yang pertama, langkah pertama, ya, bilangnya cari simpul dengan derajat tertinggi, warnai. Nah, kita kasih warna merah. Selanjutnya, cari simpul lain yang tidak bertetangga dengan dia. Tidak ada keharusan bahwa derajatnya besar, tidak. Yang penting yang tidak bertetangga dengan dia. Yang tidak bertetangga dengan E itu adalah A dan G. Ya, kita kasih warna merah. Selanjutnya baru kita pergi ke algoritma yang ketiga tadi, cari simpul kedua lagi yang dalam urutannya kan, yang tidak yang kedua terbesar simpul derajatnya, yaitu C. Nah, C-nya kita kasih warna lain, misal kita kasih warna kuning. Ya, karena dia 4 toh. Mana yang tidak bertetangga dengan C? B dan F tetangga. Berarti yang tidak bertetangga adalah D dan H. D dan H ini kita pilih salah satunya saja. Misal D kita warnai kuning. Ya. H tidak boleh lagi warna kuning. Kenapa? Karena dia tetangga dengan D. Ya. Oke, selesai. Selanjutnya kita pindah ke yang urutan ketiga, yaitu yang tadi sudah 4 derajatnya, sekarang yang 3 derajatnya. B dan F masing-masing 3 derajatnya. Sama. Pakai pilih terserah yang mana. B maupun F sama saja. Misal B, kita mau kasih warna hijau. Nih. F boleh juga warna hijau. Kenapa? Karena F tidak tetangga dengan B. Bisa kita warnakan hijau di sini. H boleh juga warna hijau. Ya, walaupun cuma 2 dia, tapi yang jelas dia tidak bertetangga. Nah, jadi berapa nih bilangan kromatiknya? Berapa warna yang digunakan? Merah, kuning, dan hijau. Berarti hanya 3. Bilangan kromatiknya itu adalah 3. Ya, jadi kromatik dari G sama dengan 3. Paham ini ya? Oke, jadi ini tadi langkah-langkahnya. Ya, jadi simpul E yang paling besar dulu karena dia 5. Ya, misal dia kasih warna merah. Oke, sama ya. Jadi kromatiknya adalah 3. Oke, contoh lain nih. Kita lihat dari yang paling banyak dulu derajatnya. V1 5, V2 3, V3 3, V4 1 2 4, V5 4, V7 3, V6 4. Berarti yang terbanyak adalah V1 karena dia 5. V4 dan V5 4. V6 juga 4. Ini 3 ya. Nah, jadi kita mulai. Misal V1 kita kasih warna merah. Yang tidak tetangga dengan V1 cuma V5 dan V7. Terserah yang mana kita mau kasih warna. Misal di sini dia kasih warna V7-nya merah juga. Ya, berarti V5 sudah tidak boleh. Selanjutnya kita pindah yang kedua
bisa 4, 5, 6, terserah. Misalnya kita ambil yang 4, kita kasih warna lain, warna biru. Maka 3 dan seterusnya itu yang bertetangga dengan dia 3, 6 itu enggak bisa lagi. Ya, ini tadi kan V5 kan sudah tadi ya. Jadi seperti tadi caranya. Ya. Kita urutkan biru, kemudian kuning, hijau, biru, kuning. Jadi ya, bilangan kromatiknya itu ada 4. 4 warna yang dia gunakan, merah, kuning, hijau, dan biru. Ya. Nah, kalau ini ya 4, V1 4, V2 3, V3, V4, V5 semua juga 3, V6 4. Berarti kita mulai dari V1. Kalau V1 kita kasih warna merah, yang tidak bertetangga dengan V1 adalah V6. Oh, berarti V6 juga bisa warna merah. Karena V6 sudah ada warnanya, pindah ke V2. Ya, V2 kita kasih warna hijau. Ya. Maka V4 ya, karena dia terhubung, ada terhubungnya, tidak boleh warna hijau. Ya. Oh. Kalau V2 kita kasih warna hijau, V3 tidak tetangga, berarti kita bisa warnakan hijau. V5 tidak boleh warna hijau karena V3 sudah warna hijau. Ya. V4 kita kasih warna kuning, V5 bisa. Jadi selesai. Bilangan kromatiknya ada 3. Ya. Oke. Contoh aplikasi pewarnaan juga itu kalau kita mau membuat roster, ya. Misal terdapat 10 mahasiswa yang mengontrak 6 mata kuliah. Jadi dia ambil 6 mata kuliah dengan kombinasi berbeda. Seperti ini, ya. Tentukan jadwal ujian yang akan dilaksanakan sehingga semua mahasiswa dapat mengikutinya tanpa ada mata kuliah yang bertabrakan. Ya. Jadi ini mahasiswa 1 dia ambil mata kuliah V1, V2, V6. Mahasiswa 2 dia ambil mata kuliah V1, V5 dan V6. Mahasiswa 3 mengambil mata kuliah V1, V3 dan V5. Jadi bagaimana caranya menyusun jadwal ujian mata kuliah V1 sampai V6 di mana mahasiswa-mahasiswanya itu bisa mengikuti ujian tanpa ada tabrakan-tabrakan. Ya. Tabrakan apa? Tabrakan mata kuliahnya. Jadi misalnya jadwal ujian V1 dan V2 di hari yang sama. Bingunglah mahasiswa 1 mau masuk kuliah ikut ujian di mata kuliah V1 atau V2. Seperti itu. Ya, jadi harus dipisahkan. Jadi ini aturannya, mata kuliah V1 dan V2 tidak boleh di hari yang sama. Artinya kalau pewarnaan berarti tidak boleh warnanya sama. Kenapa? Karena ada mahasiswa 1 yang ambil mata kuliah tersebut dua-duanya. Ya. Oke. Jadi misal mata kuliah kita nyatakan sebagai grade-nya simpul, ya, sebagai simpul pada grade, maka kita bisa lihat bahwa V1 itu tetangganya ini, V1 itu tetangga dengan V2, V1 itu tetangga dengan V2, V1 tetangga dengan V5, V1 tetangga dengan V6, V1 tetangga dengan V3, ya. Kemudian V1, V2 sudah. Nah, itu. Jadi dia tetangga dengan V2, V3, V5, dan V6. Artinya tetangga apa? Tidak boleh dikasih hari yang sama karena ada mahasiswa yang ambil mata kuliah tersebut. Ya ini. V2, V3, V5, V6. Ya. Nah, V2-nya, lihat lagi V2. Dia tetangga dengan apa? Dia tetangga yang lihat barisnya ya. Dia tetangga dengan 1, dengan 6, kemudian dengan 4, kemudian dengan 1. Jadi 1, 4, 6 nih. 1, 4, 6. V3 dia tetangga dengan yang mana? V3 di sini dia tetangga dengan 1, dia tetangga dengan 5, 1, di sini 5. Berarti cuma 1 dan 5. Nih, V3 itu V1 dan V5. V4. Nih, 4. V4 itu nih, V4. Dia tetangga dengan V5. Nah, V4 lagi nih, V4. Dia tetangga lagi juga dengan V2, berarti V2 dan V5 saja tetangganya, ya.
Nih. Begitu seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat derajatnya V1 4, derajatnya V5 4. Jadi kita mulai dari dia, ya. Derajatnya V2 3, derajatnya V6 3, V3 dan 4 derajatnya 2, ya. Oke, jadi ini V1 dan V5. Kita mulai dari V1 dan V5. V1 kita kasih warna merah, ya. Nah, jadi V1 kita kasih warna merah. Cara membuat grafnya paham ya? Jadi cara membuat grafnya seperti ini. V1, V2, V3 supaya cantik di sini saja V4-nya, V5, V6 ya. V1. Jadi ini kalau membuat titiknya terserah di mana saja. Yang penting nanti tuh yang benar adalah sisi-sisinya terhubung atau tidak. V3, V4, V5, V6 ya. V1 terhubung ke V2, V3, V5, V6. V2 terhubung ke V1, V4, V6. V3 terhubung ke V1 dan V5. V4 terhubung ke V2 dan V5. V5 terhubung ke 1, 3, 4, dan 6. V6 terhubung ke 1, 2, dan 5. Nah, sekarang yang paling banyak pertama sisinya ya derajatnya ya sisinya itu V1 kita kasih warna merah. Maka 2, 3, 5, dan 6 tidak boleh karena tetangga. Berarti V4 boleh. Selanjutnya V5 kita kasih warna jadi yang tertinggi kedua karena 6 derajatnya. 4 derajatnya berarti V5. Kita warnakan kuning, maka 6, 1, dan 3 tidak bisa. Maka kita kasih warna kuning di 2. Ya. Jadi 6, 1, dan 3 tidak bisa. Begitu juga 4 tidak bisa. Oke, berikutnya V6. 3 derajatnya kita ambil warna lain, misal warna hijau. Ya. V3 tidak bertetangga dengan V6. Berarti kita bisa juga warnakan hijau. Maka bilangan kromatiknya ada 3. Berarti jadwalnya bagaimana? Jadwalnya bisa hari pertama ujian mata kuliah V1 dan V4. Hari kedua ujian mata kuliah V2 dan V5. Hari ketiga ujian mata kuliah V3 dan V6. Ya, maka tidak akan ada yang bertabrakan. Paham di sini? Ya, jadi ini. Hari pertama V1 dan V4, hari kedua V2 dan V5, hari ketiga V3 dan V6. Bilangan kromatiknya ada 3. Oke, materi kita sudah selesai. Sampai jumpa pertemuan kita selanjutnya. Sehat selalu semuanya.